Sahabatku semua, ini Sungai Merambung. Sungai Merambung ini tepatnya di Oku Selatan atau di Dusun Imus, Matangkubang, Gunung Raya, Warku Ranau Selatan. Di sungai ini tempat saya bermain dulu, bersenda gurau, cari ikan, cari udang bersama ayah dan ibu. Mudah-mudahan teman-teman sepermainanku dulu saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan saya mendapatkan informasi ada juga beberapa orang yang telah tiada. Maka mudah-mudahan sahabatku engkau husnul khotimah dan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang masih hidup, mari kita jalin silaturahmi lagi. Mudah-mudahan rezekinya lancar, dimudahkan semua urusan, anaknya soleh dan soleha, dan insya Allah pada suatu saat nanti kita akan berjumpa kembali. Saya ingin berbagi tentang hiduplah seperti air mengalir, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada ungkapan hidup ini seperti air mengalir saja, tidak usah ngoyo-ngoyo katanya, tidak usah memaksakan kehendak. Lalu apa betul hidup kalau seperti air mengalir itu orang yang tidak memaksakan kehendak? Itu ada benarnya. Tetapi ingat, justru hidup yang seperti air mengalirlah orang itu yang akan mencapai pada posisi puncak. Lihatlah sungai ini dari atas terus ke bawah, gitu ya. Maka setidak-tidaknya dapat kita ambil manfaat satu, bahwa dalam menggapai sebuah keinginan, sebuah cita-cita, itu harus kontinu, harus rutin, harus ikhtiar tanpa putus asa. Walaupun kayaknya hidup ini sederhana terus, tapi rutin dia. Artinya apa? Maknanya bagi kehidupan, apapun cita-cita kita, apapun keinginan kita, harus istiqomah kita capai, kita ikhtiarkan, harus kita usahakan. Tidak boleh putus asa. Lihatlah air ini. Air yang ada pada kita ini, yang ada di sini, perjalanannya berapa lah, kecuali banjir kan. Ini kalau air ini bisa menyatu nanti ke air di Komering di Maradua, menyatu ke air Musi di Palembang, kemudian menyatu dengan lautan, mungkin sampai ke lautan Afrika situ. Itulah filosofi air mengalir. Yang pertama, apapun keinginan kita harus istiqomah terus dilaksanakan, jangan putus asa. Itu satu. Yang kedua, dalam menggapai cita-cita, prinsip air mengalir ini slow. Nah, itu mungkin slow itu artinya tenang tapi lanjut saja gitu, tapi tenang, tidak kata orang Jawa itu tidak gerusa-gerusu, tidak gegabah, tidak teriak-teriak, tidak perlu ribut-ribut, tapi otak kita jalan, otot kita bekerja, kaki kita bekerja, terus ikhtiar tanpa putus asa. Itulah filosofi air mengalir. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, air mengalir ini akan tak masalah ketemu bebatuan. Kita lihat Pulau Sipialbel. Itu kan banyak batu tuh. Banyak batu sekali di mana-mana tuh ya. Jadi air mengalir ini ketika kita ketemu bebatuan, dia belok mencari sela-sela. Itu Pulau Sipialbel. Makanya kalau ada sebuah semacam teka-teki zaman dulu ya, mungkin kita sering baca juga, ada ember gitu ya, ada batu, ada kerikil, ada pasir, ada air, itu kan. Maka guru katakan kepada muridnya atau mahasiswanya, bagaimana caranya ini masuk semua, mana yang dimasukkan duluan, mana yang terakhir. Orang cerdas tentu pertama masukkan dulu batu.
Setelah batu masuk, goyang-goyang, masukkan kerikil. Goyang-goyang-goyang, baru tahap ketiga. Tahap ketiga, masukkan pasir. Tahap keempat, masukkan air. Kenapa air yang terakhir? Karena air bisa masuk ke semua lini, ke semua tempat, ke semua napas kehidupan. Artinya, filosofi air ini bahwa kita bisa menyesuaikan dengan tempat seperti apapun. Tempat lapang kita bisa masuk, tempat sempit kita basuh. Itu ya. Begitu juga kita dalam kehidupan. Tempat yang nyaman kita bisa mengikuti, tempat yang sulit kita bisa mengikuti. Filosofi air mengalir hakikatnya adalah bisa menyesuaikan dengan keadaan di mana kita berjalan. Oke. Uniknya, air mengalir termasuk yang kategori orang-orang ikhlas ya. Coba lihat di dalam air mengalir ini. Kadang ada bangkai masuk, ikhlas saja dia. Kadang ada binatang buas seperti ular masuk, ikut aja dia. Ada semut, bahkan yang lebih bagus lagi, air ini bisa menghidupi makhluk hidup lainnya dan itu semua bisa kita makan. Udang, ikan, kepiting, ya, dan banyak lagi yang lain. Ikan pun ada ribuan jadinya, udang pun macam-macam, dan udang enak sekali rasanya. Sahabatku, teman-temanku, filosofi air mengalir memang cocok kita jadikan bagaimana prinsip menempuh cita-cita. Saya ulangi ya, filosofi air mengalir setidak-tidaknya satu, ya, kita harus tetap istiqomah, kontinu, rutin menempuh cita-cita. Jangan pindah-pindah, jangan putus asa, langsung terus, jangan, nggak usah terlalu berpikir kemana ujungnya. Ini air yang di ujung, ini kan dalam hutan, dia nggak akan nyangka juga dia akan sampai ke Afrika, tapi terus saja hidup bagai air mengalir. Kalau di tengah jalan diambil orang minum, ya sudah, kita ikhlas saja. Yang penting hidup ini jalan slow saja, pelan tapi pasti. Satu. Yang kedua, filosofi air mengalir ternyata dalam menempuh cita-cita itu tak perlu ribut, nggak perlu banyak ngomong, tapi diam terus bekerja di situ. Dan ini banyak sekali kita temukan kehidupan di masyarakat. Wah, ada orang yang ngomongnya bisnis miliaran, triliunan, negara Amerika dibahas, ekonomi dunia dibahas, ekonomi Indonesia dibahas, ya, negara pun dibahas ekonominya, hutang negara 5.000 triliun. Tapi keluarganya tak dipikirkan. Itu ya, bagaimana nasib anaknya sekolah apa tidak, masyarakat ini bagaimana, perlu diberikan infak apa tidak. Nggak usah kita ribut-ribut, nggak usah mikir negara jika perlu, nggak usah mikir yang lain-lain. Kita fokus diri kita masing-masing kalau memang itu bukan tugas kita. Kalau kita kepala negara, iyalah mikirkan hutang negara. Kalau bupati, betul mikirkan hutang kabupaten. Tapi kalau kita masyarakat biasa, fokus saja urusan keras, rumah, sekolah anak, seluruhnya dia. Makanya bisa kita lihat di berbagai macam kehidupan masyarakat, yang sukses, yang punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, bahkan memiliki perusahaan, itu orang yang tak banyak ngomong. Tapi yang banyak ngomong, dunia pun dibahas, kadang hidupnya pun susah. Ini menunjukkan bukti filosofi air mengalir, slow, tak usah ribut-ribut, tak usah rame-rame, tapi sukses. Nah, gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan negara, tapi laksanakan dulu yang sendiri itu, yang punya pribadi, tuntas baru yang lain. Filosofi air mengalir, air ini bisa menyesuaikan dengan keadaan dimanapun. Dan filosofi air mengalir, filosofi yang ikhlas. Ada orang mandi, luar biasa, bersih. Dan air ini mensucikan. Untuk orang sholat, wudhu pakai air. Orang mandi junub, wudhu, mandi pakai air. Semuanya. Orang kotor pakai air. Makanya tidak heran, air adalah sumber kehidupan. Begitulah kita, pastikan diri kita menjadi sumber kehidupan. Itulah saudaraku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi yang belum mandi, ayo kita mandi sama-sama.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.